Cek, 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 cek,
Shalom adik-adik, selamat pagi adik-adik. Pagi, sebelum kita mau lagu pembuka dan ibadah, kita mau latihan buku ND sekolah minggu dulu adik-adik. Ini lagu baru, jadi kita mau latihan dulu sebelum ibadah dimulai nanti ya. Buku ND nomor 11. Lagu baru lagi, BESM nomor 82. Ya Yesus terang dan kuat kami adik-adik. Yesus terang dan kuat kami, berikanlah apimu dan masuk dalam hati kami. Berikanlah apimu, supaya oleh api itu hati yang menyala, kasih yang mati dihidupkan. Berikanlah apimu. Jadi udah bisa ya adik-adik, ada 2 lagu baru, nanti di ibadah suaranya lebih kenceng lagi. Nah, untuk makin semangat adik-adik di rumah, kita nyanyi 2 lagu yang pakai gerakan ya Kak, Bang, Ya. supaya adik-adik yang tadinya baru bangun, masih lemas, langsung semangat. Ya, biar semangat ya kan Kak, biar ibadahnya. Badannya bergerak. Lagu pertama judulnya Mata Tuhan melihat. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Allah yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Apa yang terbuat itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ayo, terus sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Lebih semangat lagi karena Tuhan melihat kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke. Berarti harus tahu
Betul. Kalau kita mau berbuat baik, mau berbuat jahat, pasti Tuhan melihatnya. Tuhan tahu semuanya ya Kak. Iya, betul. Nah, karena Tuhan tahu semuanya, Tuhan menyayangi anak-anaknya tanpa lihat pandang bulu ya Iya. kan Kak? Tanpa lihat kecil, besar, pendek, tinggi. Iya, semuanya sama Tuhan sama Tuhan. kasihi Betul, Tuhan anak-anaknya. cintai. Iya. Nah, lagunya itu sama seperti apa yang tadi kita jelasin ya Kak. Apa judulnya Bang? Big or small judulnya adik-adik. Big, Big or small. Oke. Kita nyanyi bareng-bareng, tetap bangkit berdiri adik-adik, Ya, belum duduk bangkit dulu. berdiri. Ikutin gerakannya ya. Yang gak gerak, ketika kalian Or small, short and tall, semua diderita Tuhan mengerti kita berharga. Bekerja, berkarya, beri semuanya bersama Tuhan pasti bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan pandang kita berharga. Bekerja, berkarya, nyanyi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sama Tuhan pasti kita Bisa. Oke deh, sekarang kita mau ibadah. Ada tata tertibnya nih kakak Iya. abang. Iya, kita mau bacain ya adik-adik, ada tata tertib. Tata tertibnya yang pertama itu apa kak? Yang pertama itu Mama dan Papa mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua itu adik-adik, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh adik-adik. Oke, lalu yang ketiga apa Bang Aldi? Yang ketiga itu kita harus mempersiapkan diri dulu sebelum ibadah. Jadi adik-adik harus sudah siap dulu ya sebelum kita ibadah. Nah, yang keempat, fokus mendengarkan firman Tuhan. Oh, oke. Dan yang terakhir itu Tuhan itu hadir bersama kita di ibadah ini. Jadi kita harus hormat dan duduk yang manis karena Tuhan hadir bersama kita. Betul sekali. Berarti sudah duduk manis ya adik-adik ya, nggak boleh colek-colek kakak abang adiknya. Sudah duduk manis, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ikuti tata tertib tadi ya Iya. Kak. Jangan lupa siapin juga Alkitabnya. Jangan lupa ya adik-adik siapin Alkitab. Supaya nggak buka-buka handphone nanti malah main game ya kan Kak Abang. Jadi kalau buka Alkitab kita fokus baca Alkitab. Iya. Betul. Oke. Oke deh. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu.
Semoga kita semua dalam kesehatan bersama keluarga kita semua, dan yang pastinya kita harus bersukacita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita seperti tadi yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kita berdoa sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 11 ayat 1. Mari kita bangkit berdiri dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan duduk kembali. Kita akan mendengarkan hukum Taurat Allah. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itu sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah,
Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita bersama-sama berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 82 ayat 1 dan 2. Kidung Ceria nomor 2. Kidung Ceria nomor 233 ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama berdoa mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan ayat epistel yang akan dibacakan salah seorang dari kakak guru sekolah minggu. Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sekali lagi 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Marilah kita bersama-sama mengaminkan ayat epistel yang dibacakan. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang akan mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 82 ayat 1 dan 2. Yesus terang dan kuat kami, berikanlah api-Mu, dan masuk dalam hati kami, berikanlah api-Mu, supaya oleh api itu hati yang ingin dinyala, kasih yang mati dihidupkan, berikanlah api-Mu. Roh Kudus menghiburkan, curahkan berkat-Mu. Kami pun sangat membutuhkan, curahkan berkat-Mu, supaya kami berani maju, karena Tuhan mau serta kita. Ajarkanlah kami berdoa, curahkan berkat-Mu. Mari kita mendengarkan beberapa pengumuman dari kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Pengumuman untuk minggu ini yang pertama, nanti siang tetap ada pembagian kelas via Zoom. Nanti linknya akan dibagi di grup kelas masing-masing. Yang kedua, buku renungan bulan Desember sudah ada di gereja. Kalau ada adik-adik yang belum mendapatkan yang bulan Desember, bisa diambil di gereja atau hubungi kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Pengumuman yang ketiga, mulai minggu depan kita akan melakukan latihan liturgi via Zoom ya adik-adik. Jadi mulai dari sekarang adik-adik bisa menghafal supaya minggu depan latihannya bisa lebih baik lagi. Yang keempat, untuk adik-adik yang Natalnya online dari rumah, video liturginya dikumpulkan hari ini adik-adik, bisa dikumpulkan ke guru kelas masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut tentang video liturgi Natal untuk adik-adik yang online, bisa langsung tanya ke kakak dan abang guru sekolah minggunya masing-masing. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan persembahan kita, namun sebelumnya kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 88 ayat 1. Sayang, hampa tak ber
bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya anak-anak sekolah minggu, mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, kami ucap syukur Tuhan, kalau sampai pada minggu pagi hari ini, Tuhan boleh pelihara hidup kami, anak-anak sekolah minggu beserta dengan keluarga kami. Tuhan boleh berikan kami kesehatan, Tuhan boleh berikan kami sukacita sampai pada hari ini. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan, biarlah Tuhan walaupun di tengah-tengah masa masih pandemi COVID-19, kami masih beribadah di rumah, kami percaya Tuhan boleh mengajari dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semuanya dan juga kakak-kakak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Nah, senang sekali Amang bisa melayani kembali anak-anak sekolah minggu di pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan mengenai khotbah Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, dan perikopnya bisa kita lihat, garam dunia dan terang dunia. Ya, kita baca dulu firman Tuhan kali ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sudah dibuka Alkitabnya? Ya, dipersiapkan. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Oke, adik-adik sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, pada minggu pagi hari ini firman Tuhan kita belajar mengenai garam dan terang dunia. Kalau kita lihat di slide-nya, itu garam dan terang dunia, bahasa Inggrisnya salt and light. Di situ ada gambar garam dan gambar terang. Nah, garam dunia apa artinya sih buat kita anak-anak sekolah minggu? Bingung ya, kenapa kita diperintahkan Tuhan menjadi garam? Artinya buat saya apa? Di situ ada anak laki-laki bingung nih. Ya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Garam, kita akan belajar apa fungsi garam, ya. Yang pertama, fungsi garam di situ kita lihat gambarnya ada daging ya, macam-macam daging. Ada mungkin itu daging sapi, daging lembu, dan pastinya gambar itu ada daging babi. Ya. Nah, pada zaman dulu, di zaman Tuhan Yesus, itu kira-kira adik-adik ada kulkas enggak? Kira-kira ada lemari pendingin enggak? Amang rasa sih pada zaman Yesus itu belum ada, ya. Sehingga apa? Fungsi garam pada zaman itu, kenapa Tuhan memerintahkan murid-muridnya menjadi garam? Fungsi garam ialah sebagai pengawet, ya, preservatif. Jadi pada zaman dahulu garam banyak digunakan untuk mengawetkan. Sehingga apa? Kalau dulu nggak ada kulkas, mungkin
daging itu akan cepat busuk dalam 1-2 hari, 3 hari, bahkan nanti timbul banyak ulat. Nah, sehingga zaman dahulu manusia di zaman Yesus mengawetkan makanan salah satunya menggunakan garam, ya. Jadi fungsi garam yang pertama adalah mengawetkan. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Ya. Gambar yang kedua, fungsi garam itu apa? Kita lihat gambarnya tuh, ya. Ada seorang adik dan kakak lagi manyun. Ya, lagi manyun dia. Kenapa? Karena di depannya ada makanan, tapi mereka nggak suka. Ketika dicoba sekali, nggak enak, gitu. Karena apa? Karena di makanan itu tidak dikasih garam, sehingga rasanya menjadi hambar, ya. Adik-adik sekolah minggu, lihat, karena mamanya lupa kasih garam, jadi makanya manyun. Jadi fungsi yang kedua garam itu apa? Sebagai pemberi rasa, flavor and taste, ya. Jadi dia pemberi rasa. Masakan akan menjadi terasa enak karena ada bumbu yang diberikan dan garam adalah bumbu utamanya. Ya. Jadi garam bumbu utamanya nih. Jadi ada 2 fungsi garam adik-adik. Kita udah paham ya. Satu menjadi pengawet, yang kedua menjadi pemberi rasa, ya. Tadi firman Tuhan di situ dikatakan, ya. Jika garam, di ayat 13, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, ya. Jadi garam itu kalau udah hambar nggak ada fungsinya. Oke. Nah, sebagai pembuktiannya adik-adik, coba adik-adik di situ sediakan segelas air minum, ya. Segelas air minum sama garam setengah sendok makan, ya. Nah, coba disiapkan, ya. Lalu coba minum dulu airnya sebelum dimasukin garam. Nah, setelah diminum tidak ada rasanya kan? Sekarang masukin garamnya yang tadi setengah sendok, lalu diaduk-aduk, aduk-aduk. Nah, sekarang coba minum airnya. Nah, kan berasa asin kan? Ya. Terus yang kedua, air tadi tetap menjadi bening. Ya. Nah, ilustrasi itu apa? Ilustrasi itu menyatakan bahwa garam itu memang sering tidak dihargai. Nah, garam itu murah harganya. Nah, maksud di sini apa? Maksud di sini firman Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, walaupun kita anak-anak sekolah minggu tidak dianggap, mungkin tidak dihargain, mungkin ada yang kurang senang melihat kita, tapi kita harus tetap dirasakan oleh teman-teman kita sebagai pemberi atau memberikan rasa di sekitar dan sekeliling kita berada. Ya, sama seperti garam tadi, walaupun dia menyatu dengan air itu tidak terlihat, tetapi dia memberikan rasa, memberikan warna, memberikan sukacita. Ketika adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu ada di dalam keluarga, di dalam teman-teman, di dalam sekolah, ya, dalam gereja, harus memberikan rasa yang sukacita kepada temannya, ya. Nah, itu yang disebut menjadi garam. Kita lihat di dalam kehidupan sekolah. Satu, lihat tuh gambarnya, ada anak yang mau mencontek. Ya, ketika ujian nih. Siapa nih yang suka mencontek? Ya, di sini yang pertama menjaga keadaan dan kebiasaan yang baik di lingkungan kita berada. Jadi ketika kita di sekolah, ketika ada teman yang mau mencontek, ya kita jangan ikut-ikutan. Ya. Waktu di zaman Amang dulu sekolah sampai paha ditulis. Ya kan? Paha ditulis, terus di mana lagi tuh? Di tangan ditulis, ya kan?
Bahkan punya catatan kecil di fotokopi. Nah, karena apa? Karena udah biasa, ya. Jadi kita harus menjadi garam tadi. Jangan ikut-ikutan. Ada temennya mencontek, diingatkan, ya. Yang kedua, di situ ada gambar apa? Nah, ada gambar orang yang anak sekolah minggu yang sedang bersukacita. Ketika dia bersukacita, teman-temannya ikut merasakan sukacita yang ada di bawah dia. Gitu ya. Jangan datang ke sekolah cemberut aja. Ya. Datang ke gereja cemberut aja. Akhirnya teman-teman juga bingung. Tapi kalau datangnya udah sukacita, dengan bahagia, maka teman-temannya juga merasakan. Ya. Jadi garam tadi menjadi garam dunia yang Tuhan mau adalah dapat dirasakan kehadiran kita sebagai anak Tuhan yang membawa sukacita dan pengaruh yang baik dimanapun kita berada, baik di keluarga, baik di sekolah, dan di gereja. Oke, terang. Nah, terang nih. Terang dunia apa artinya buat saya? Nah, kalau tadi di gambar pertama anak laki-laki, di sini anak perempuan. Bingung tuh. Nah, terang, kita akan belajar lagi apa sih fungsi terang. Oke, ini dia. Gambarnya memperlihatkan di situ ada kegelapan dan ada satu cahaya lilin. Ya. Kita prakteknya seperti ini nih. Nah, anak-anak sekolah minggu sekarang lagi mendengarkan, coba tutup matanya dengan tangan, kedua belah tangan, coba tutup. Nah, ketika ditutup, buka coba sedikit-sedikit. Ya. Ketika ditutup gelap semua kan? Nah, dibuka dikit-dikit, terangnya mulai kelihatan. Semua apa yang gelap tadi mulai kelihatan. Sehingga kenapa Tuhan pilih kita menjadi terang? Yaitu apa? Supaya kita menjadi contoh bagi sesama. Benar ya? Jadi ketika kita sudah menjadi terang, berarti kita dapat menerangi di tengah-tengah lingkungan kita, ya. Jadi adik-adik tadi tidak mau mencontek, tidak mau iseng, suka nolong teman, itu kita sudah menjadi contoh yang baik buat teman-teman kita. Yang kedua, ketika kita sudah menjadi terang, satu lilin di tengah-tengah kegelapan tadi, maka kita menjadi saksi bahwa Yesus juru selamat, bahwa kita dilihat orang lain nih. Ketika tadi, kok kamu nggak mau mencontek, kok kamu nggak mau ini, kenapa? Karena saya diajarkan kakak guru sekolah minggu lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, bahwa Tuhan Yesus bilang itu perbuatan dosa mencontek. Oh, dengan begitu maka dia teman-temannya mendengarkan, berarti saya harus kenal nih sama Tuhan Yesus. Lewat apa? Karena saya lihat nih si Ucok gak mau contek, suka menolong, dan dia memberitahu saya. Sehingga lilinnya tadi satu menjadi dua, ya kan? Ketika dia temannya tadi cerita, gue dikasih tahu si Ucok nih supaya kita rajin baca Alkitab segala macam. Yang temannya satu lagi ikut, jadi 3 dan seterusnya. Jadi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dari fungsi terang tadi ialah menerangi setiap kegelapan, dan yang Tuhan mau kita menjadi contoh yang baik buat sesama kita. Yang kedua, kita menjadi saksi Tuhan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Oke, kesimpulannya firman Tuhan kali ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yang pertama ialah firman Tuhan menunjukkan segala sesuatu yang dilakukan manusia harus mencontoh terlebih dahulu perbuatan Yesus yang sering suka menolong orang lain. Setuju ya adik-adik ya? Sebelum kita menjadi contoh, kita harus contoh perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan Yesus. Lewat mana? Lewat Alkitab, lewat firman
Tuhan setiap minggu. Yang kedua, yang menjadi alat ukur kehidupan kita sehari-hari apakah sesuai dengan kehendak Tuhan ialah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Jadi ada di sekolah minggu, kalau kita mau jadi garam dan terang dunia, kita belajarnya di firman Tuhan dalam Alkitab. Artinya setiap hari kita harus baca Alkitab. Setiap hari ada renungan ya, kakak sekolah minggu ya. Ada renungan, setiap hari dibaca, ada ayatnya. Sehingga apa? Kita bisa mencontoh kehidupan Tuhan Yesus dan kita dapat melakukan firman Tuhan. Yang kedua, ya, setelah kita baca firman Tuhan, pagi-pagi kita harus berdoa, ya kan? Jangan cuma makan doang, ingat doa. Aduh, kadang-kadang lupa juga, ya kan? Jadi firman Tuhannya dibaca, doa setiap hari. Nah, yang ketiga itu apa? Jika anak-anak sekolah minggu tidak lagi melakukan perbuatan dosa, berarti kita sudah meneladani Yesus dan Yesus Kristus ada di dalam hati anak-anak sekolah minggu. Setuju ya? Jadi ada 3 nih yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita mencontoh perbuatan Tuhan Yesus. Yang pertama, yang kedua kita meneladaninya membacanya lewat firman Tuhan. Yang ketiga, kita tidak melakukan perbuatan dosa. Oke, itu saja anak-anak sekolah minggu. Menjadi garam dan terang dunia itu perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita setelah membaca firman Tuhan, setelah berdoa setiap pagi, maka papa mama juga akan senang, ya kan? Amang buru, tulang dan non-tulang juga senang, kakak guru sekolah minggu juga senang, termasuk kita semua, kakak sekolah minggu, amang, kita semua harus menjadi garam dan terang dunia, baik di pekerjaan, baik di kampus, ya, baik kita di sekolah, kita harus mencontoh Tuhan Yesus, rajin baca firman Tuhan, rajin kita berdoa, sehingga kepintaran, berkat Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih buat firman-Mu untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan boleh mengajari kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap dalam sukacita yang daripada Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya berkat Tuhan tidak terhalang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Endo Sekolah Minggu 118 ayat 1 dan 2. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Mari kita berdoa untuk persembahan kita
serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami ucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenakan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami